Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi besaran atau quantity, physical quantity dalam gerak melingkar itu yang pertama tadi adalah periode, kemudian juga frekuensi, dan ada posisi, angular positionnya. Jadi kalau dalam gerak linear ya, translation gerak linear kita mengenal X atau Y, maka di dalam gerak melingkar kita posisi dinyatakan dalam theta ya. Theta bisa dalam sudut, dinyatakan sudut ya 30 derajat, 60 derajat, bisa juga dinyatakan dalam kelilingan seperenam putaran misalnya, 2 putaran misalnya, atau bisa juga dalam radian ya, seperempat biradian, sepertiga biradian, seterusnya. Itu ya, bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan next quantity ya. Besaran gerak rotasi berikutnya adalah angular velocity atau kecepatan sudut ya. Seperti halnya gerak lurus kan punya velocity ya, punya kecepatan. Ini juga ada kecepatan sudut. Jadi kalau misalnya ada objek bergerak melingkar ya, kalau kita tinjau sudutnya, maka dia akan berubah ya, perubahan sudut. Misalnya dari sini theta 1 berubah ke theta 2. Nah, ini sudutnya berubah. Ada perubahan sudut. Ini yang disebut dengan kecepatan sudut atau angular velocity. Simbolnya adalah omega. Omega ini perubahan posisi, perubahan theta ya, per waktu. Satuannya biasanya antara dengan radian per time, per sekon, per jam, dan seterusnya. Tetapi kalau kita tinjaunya adalah A dan B, jadi posisi A dan B, bukan tetanya loh ya, ini kan masih dalam satu garis ya, ini di A di sini, B di sini, A di sini, B di sini, mungkin geser ke sini. A dan B ini bagaimanapun dia akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Kenapa begitu? Karena A dan B ini melewati besar sudut yang sama dan interval time yang sama juga. A dan B ya dalam satu garis. Tentu saja theta 1, theta 2 beda ya. Jadi A di sini beda dengan A di sini, B di sini beda dengan B di sini. Jadi secara sederhana angular velocity atau kecepatan sudut itu menunjukkan the change of angular position, jadi perubahan sudut posisi ya, sudut posisinya, tetanya dalam T1 min T2. Nah kalau kemudian kita kembalikan definisi di gerak lurus, ada namanya kecepatan sesaat ya, dimana delta T yang sangat kecil mendekati 0, maka kita punya namanya kecepatan sudut sesaat. Kalau ini kecepatan sudut rata-rata ya, dimana nilainya adalah limit delta theta per delta T atau diferensial theta per diferensial T gitu ya. Sama ini termasuk tekanan yang utama, yang penting ya dalam gerak melingkar ya. Ini adalah kecepatan sudut rata-rata, kecepatan sudut sesaat. Kemudian apa korelasi antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear? As we discussed before, yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa benda yang gerak melingkar itu punya 2 besaran, yaitu yang linear ya, tangensial. Artinya dia tangensial itu dia berhimpit dengan lintasannya. Ada juga yang radial dan juga ada yang angular ya. Maka di sini poin P di sini ya, poin P di sini dia punya 2 besaran di sini ya. Dia punya 2 besaran, satu besaran linear, kecepatan linear, dan juga dia melakukan pergerakan ya, punya kecepatan sudut, juga punya kecepatan linear. Maksudnya adalah omega, kecepatan ini adalah apa hubungannya antara dua ini? Kalau kita korelasikan,
misalnya dari persamaan gerak lurus yang V itu adalah perubahan X per delta T, perubahan posisi per waktu. Sementara dari ini yang linear ya, yang ini yang linear. Sementara untuk yang linear, untuk yang angular, yang sudut, hasilnya tadi di persamaan berapa tadi? Delta X sama dengan delta theta kali R. Yang radian tadi, definisi radian persamaan 2A ya. Kita lihat sebentar persamaan 2A. Nah, ini 2C ya. X sama dengan theta kali R. Artinya delta X sama dengan delta theta kali R ya, gitu ya. Pilih yang ini 2B atau 2C ya. Kita kembali ke sini ya. Delta X berarti delta theta kali R. Kemudian kalau kita kombinasikan, jadi delta X yang masuk ke sini, delta X nya masuk ke sini saja. Nah, ke sini. Nah, kita akan memiliki di sini nanti. Berarti di sini delta theta per delta T kali R. Delta theta per delta T adalah omega. Ini tadi ya. Nah, ini adalah omega. Sehingga persamaan 6 menunjukkan hubungan antara kecepatan linear atau tangensial atau linear velocity dengan angular velocity sama. Jadi kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudutnya kali jari-jarinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, jadi kalau kita misalnya punya nanti titik A dan B ya, misalnya ini A, ini B, A dan B, ini A dan B bergerak ya. A-nya yang di dalam, yang di tepi ini B, A-nya bergeser, B-nya juga bergeser. A dan B ini kecepatan sudutnya akan sama, omega. Kenapa? Karena dia melewati sudut dalam interval waktu yang sama, karena dia satu garis. A dan B ini satu garis. Tetapi jari-jari A lebih pendek, kecil dari jari-jari B. Artinya apa? Artinya kecepatan linearnya A dan B itu beda. Kecepatan linearnya tentu A lebih kecil daripada kecepatan linear di B yang di tepi. Kenapa bisa beda? Karena jari-jarinya beda. Jari-jari R di tepi kan paling besar, ini kan lebih kecil. Kecepatan sudutnya sama karena melewati sudut interval waktu yang sama, satu garis. Kecepatan linearnya berbeda karena perbedaan jari-jari. Bisa dipahami? Ya. Sekarang ada percepatan ya, percepatan sudut. Seperti halnya gerak linear ya. Ketika benda bergerak linear semakin cepat, bukan konstan ya. Ketika kecepatannya itu bertambah cepat, berarti punya percepatan ya, punya percepatan. Maka di sini dalam gerak melingkar juga sama. Jadi kalau objek bergerak melingkar tambah cepat melingkarnya, berarti dia punya percepatan ya. Percepatan, perubahan kecepatan itu yang disebut dengan percepatan. Perubahan kecepatan inilah yang disebut dengan, apakah ada perlambatan? Tentu saja ada. Kalau muternya tambah lambat berarti deceleration, perlambatan ya. Ada juga percepatan sesaat ya, ketika delta T-nya mendekati 0 ya. Delta T-nya sangat kecil, maka kita meminjam atau dengan definisi yang sama, limit, ya, kita akan dapatkan diferensial dari omega seperti T sama dengan alpha. Ini semuanya alpha ya, percepatan. Kalau tadi omega adalah kecepatan sudut, ini percepatan sudut ya. Next ya. Jadi ketika sebuah objek ya, ini kita bicara tentang percepatan sudut ya, percepatan sudut, dan juga ada namanya percepatan tangensial atau percepatan linear, ya. Tadi kan ada kecepatan sudut, ada kecepatan
linear tangensial. Sekarang kita bicara percepatan sudut dan percepatan tangensial ya. Tangensial atau linear. Tangensial itu kenapa disebut tangensial? Karena dia berimpit dengan lintasannya. Jadi ketika objek bergerak melingkar ya, dan speednya, jadi kecepatannya increasing, jadi kecepatannya tambah besar, muternya tambah kencang ya, bisa dibayangkan ya. Jadi rotatingnya dia itu tambah besar, tambah kencang, maka dia akan punya percepatan ya kan. Ada percepatan sudut ya, ada percepatan sudut yang tambah besar, ada alfanya. Tetapi selain alfa, dia juga punya namanya percepatan tangensial. Tangensial ini yang berimpit dengan lintasan. Tapi ada juga namanya radial atau sentripetal. Jadi ada 3. Yang radial atau yang sentripetal kita bahas next slide-nya. Ini kita lihat dulu korelasi antara percepatan sudutnya, yaitu alfa dengan percepatan tangensial. Percepatan tangensial ini kan dari definisinya kan perubahan kecepatan linear ya per waktu ya. Definisi gerak lurus ya. Kemudian delta V sendiri ini korelasi dengan kecepatan sudut adalah omega kali R tadi ya. Persamaan berapa tadi? Nah, persamaan 6 ya, omega kali R ya. Kali R, sehingga kalau kita substitusikan delta V masuk ke sini, sehingga kita punya delta V diganti dengan omega R. Omega dibagi delta T ini adalah ya alfa percepatan sudut. Jadi persamaan 9A ini menunjukkan hubungan antara percepatan sudut dengan percepatan tangensial atau percepatan linear ya, ketika bergerak melingkar. Mirip ya, kalau tadi adalah ini kecepatan linear, ini adalah omega kali R. Kalau ini percepatan linear, ini alfa kali R ya. Saya rasa tidak sulit ya, insyaallah. Nah, sekarang kita bahas satu lagi, yaitu sentripetal atau radial acceleration. Ada percepatan radial. Percepatan radial atau percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang arahnya ke center ya. Center inilah percepatan ini yang sedikit. In the beginning of this topic ya, di awal topik sudah kita singgung ya. Inilah percepatan yang menyebabkan kecepatan linear ini kemudian berubah-ubah arah ya, berubah-ubah arah karena ada pengaruh dari percepatan radial ini, percepatan sentripetal ini, sehingga dia bergerak melingkar ya. Besarnya percepatan sentripetal atau radial ini adalah V kuadrat per R. Kok bisa dari mana? Ya ada penurunannya ya, ada derivasinya, cuma agak sedikit kompleks. Ada di textbook ya, cuma tidak saya singgung aja di sini. Jadi V kuadrat per R itu adalah besarnya percepatan radial. Kalau dikorelasikan dengan kecepatan linear tadi, V sama dengan omega kali R, ya tinggal masukkan saja omega kali R nya dimasukkan ke ini V kuadrat, jadi omega kuadrat dan kuadrat bagi R ketemu omega kuadrat R. Itu ya. Jadi persamaan 9B adalah korelasi antara percepatan radial sentripetal terhadap kecepatan sudut. Kalau ini percepatan tangensial ya, terhadap percepatan sudut ya, alfa ya. Nah, terus mana sebenarnya percepatannya itu ya? Kalau percepatan yang sebenarnya tentunya ya namanya ini vektor, sehingga adalah resultannya ya, resultan dari percepatan tangensial dan percepatan radial, atau besarnya sama dengan akar dari A kuadrat
eksponensial plus kuadrat radian. Ini adalah penyelesaian vektor ya, karena dia punya arah dan besaran.